Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristiani Andini dengan NIM B05230006, Prodi Administrasi Kesehatan Universitas Sulawesi Barat Angkatan 2023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang riwayat alamiah penyakit rabies. Perjalanan terjadinya penyakit rabies. Yang pertama, tahap prepatogenesis. Yang pertama itu hubungan host, agen, dan environment. Rabies adalah penyakit menular bersifat zoonosis yang disebabkan oleh listavirus. Sebagian besar manusia yang terinfeksi virus ini mengalami kematian, tetapi dapat juga sembuh apabila mendapat penanganan yang tepat. Sumber penularannya adalah HPR atau hewan penular rabies. Seseorang bisa terinfeksi rabies apabila tergigit HPR yang positif. Banyak anjing berkeliaran liar dan diliarkan tidak tervaksin, pengetahuan dan kepedulian masyarakat yang masih kurang, dan banyak sampah menjadi sumber makanan HPR, hewan penular rabies. Yang kedua, promosi kesehatan proteksi yang spesifik. Pencegahan primer yang dapat dilakukan dengan promosi kesehatan kepada masyarakat yang bertujuan untuk pencegahan penyakit rabies. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit rabies. Yang kedua, mengurangi jumlah HPR atau hewan penular rabies yang berkeliaran sehingga lingkungan menjadi lebih sehat dan aman. Dan yang ketiga, perlu dilakukan vaksinasi pada HPR, hewan penular rabies yang dipelihara. Yang kedua adalah tahap patogenesa. Gejala pertama digigit atau dijilat oleh HPR pada luka atau lecet. Pada masa inkubasi atau masa masuknya virus ke dalam tubuh manusia atau hewan sampai menimbulkan gejala penyakit adalah masa inkubasi pada hewan antara 38 minggu. Masa inkubasi pada manusia bervariasi, biasanya 2-8 minggu, kadang-kadang 10 hari sampai 2 tahun, tetapi rata-rata masa inkubasinya 2-18 minggu. Tidak akan menunjukkan gejala selama 2 minggu dan akan ada di sekitar luka. Selanjutnya, virus akan bergerak mencapai ujung-ujung serabut saraf posterior tanpa menunjukkan perubahan fungsinya. Sepanjang perjalanan ke otak, virus rabies akan berkembang biak dan membela diri atau replikasi. Selanjutnya, sampai di otak dengan jumlah virus maksimal, kemudian menyebar luas ke semua bagian neuron. Virus ini akan masuk ke sel-sel limbik, hipotalamus, dan batang otak. Setelah memperbanyak diri pada neuron-neuron sentral, maka virus rabies akan bergerak ke seluruh organ dan jaringan tubuh untuk berkembang biak seperti adrenal, ginjal, paru-paru, hati, dan selanjutnya akan menyerang jaringan tubuh lainnya. Gejala umum pada manusia ada 4 fase, yaitu yang pertama, fase prodromal atau gejala awal. Fase ini berlangsung selama beberapa hari dan mirip dengan gejala penyakit flu. Gejalanya termasuk demam, sakit kepala, kelelahan, kehilangan nafsu makan, dan ketidaknyamanan umum. Selama fase ini, seseorang mungkin juga mengalami gejala seperti gatal-gatal di tempat gigitan, sensasi tidak nyaman atau kesemutan di daerah gigitan. Yang kedua, fase sensoris atau rangsangan. Fase ini akan menimbulkan nyeri, rasa panas, disertai kesemutan pada luka gigitan, cemas, dan reaksi yang berlebihan terhadap rangsangan sensorik. Yang ketiga, fase eksetasi atau fase agitasi. Fase ini dapat berlangsung dari beberapa hari hingga pada 1 minggu. Pada fase ini, gejala neurologis mulai muncul dan seseorang mengalami perubahan perilaku yang mencolok. Gejala yang umum terjadi meliputi kecemasan, kebingungan, agitasi, halusinasi, kesulitan tidur, dan sensitivitas terhadap rangsangan cahaya, suara, dan sentuhan. Pada beberapa kasus orang yang terinfeksi rabies dapat menjadi sangat agresif atau mengalami kecemasan yang tak terkendali.
Yang keempat, fase paralitik atau fase paralisis. Fase ini dapat berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Gejalanya meliputi kelemahan otot yang progresif, paralisis, koma, dan akhirnya berujung pada kematian. Selama fase ini pernapasan dan fungsi jantung juga dapat terpengaruh yang berkontribusi pada tingkat kematian yang tinggi pada kasus rabies. Tahap akhir kemungkinan sembuh dengan cacat dan kematian. Tahap tindakan apabila terjadi gigitan hewan penular rabies. Yang pertama, pada manusia, apabila terjadi gigitan oleh HPR yang terinfeksi rabies, cuci luka pakai sabun pada air mengalir 10 menit, kemudian beri antiseptik, langsung dibawa ke pusat pelayanan kesehatan FAR dan SAR. Pada hewan penular rabies, bagi hewan yang menggigit, tangkap observasi selama 4 hari. Bila positif, lakukan eliminasi selektif pada daerah tersebut liar dan tidak tervaksin. Demikian yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.